Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nabila Ayu Dia Putri yang akan membawakan berita kasus gangguan ginjal akut. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotek agar menghentikan penjualan obat bebas atau sirup. Instruksi ini tertuang dalam surat edaran kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak usia 1-5 tahun di Indonesia. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan undang-undang. Bunyi instruksi itu dikutip oleh laman kompas.com.id Rabu 19 Oktober 2022. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Desta Andani Ramadhani mau melaporkan tentang banjir yang ada di Sutojayan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten dan Kota Blitar sejak Minggu 16 Oktober 2022 malam mengakibatkan banjir terutama di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Sejumlah kecamatan terdampak banjir, terutama di Kecamatan Sutojayan. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ribuan warga terdampak, sebagian masih terjebak di rumah mereka. Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Betrianto mengatakan pihaknya akan mengerahkan sejumlah perahu karet serta peralatan pendukung lainnya. Sekian berita dari saya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Arsana Bintari di berita siang ini. Baik pemirsa, dalam berita siang ini saya membawa berita tentang TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi asal Papua. 6 anak buah kapal diamankan. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Landan Banjarmasin menggagalkan penyelundupan puluhan satwa dilindungi asal Papua. Puluhan satwa itu rencananya akan diselundupan ke Probolinggo, Jawa Timur menggunakan kapal MV Vision Global. Kami lakukan penangkapan saat kapal Lego Jangkar dan akan melakukan bongkar muat di perairan Muara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Sabtu 22 Oktober, kata Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Herbiantoko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu 23 Oktober. Barang bukti tersebut seperti 1 ekor jagal Papua, 12 ekor kura-kura, serta 1 karung tanduk rusa. Demikian jumpa kita dalam berita siang ini. Selamat pagi, salam beraktivitas. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita terkini kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Bintang Rosa Prasetya. Sejumlah informasi aktual dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baiklah saudara, kita beralih ke informasinya. Pemkot Blitar menggelar sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Santri Nasional 2022. Festival Santri Keren dilaksanakan di alun-alun Kota Blitar mulai 21 sampai 27 Oktober 2022. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Siang dengan saya Sabrina Naila. Saya ingin membawakan berita berjudul harga BBM naik. 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak jenis solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi 6.800 per liter untuk solar, 10.000 per liter untuk Pertalite dan 16.500 per liter untuk Pertamax. Pemerintah mengakui kenaikan harga BBM ini bisa menggerak kenaikan inflasi. Namun kenaikan inflasi diperkirakan hanya sementara. Kenaikan BBM yang kemarin akan mendorong inflasi September dan Oktober, tapi bulan-bulan selanjutnya akan kembali ke pola normalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Siang para pemirsa sekalian, saya Jaya. Hari ini saya akan menginformasikan banjir di Ludoyo. Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2022 sore hari ini hujan yang lebat kurang lebih selama 3 hari membuat salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar terdampak banjir. Ada 4 desa yang terdampak banjir dalam satu kecamatan. Bukan hanya terjadi satu kali, melainkan beberapa kali kerap terjadi banjir. Dari kejadian banjir tersebut, dari data yang diperoleh tidak ada korban akan tetapi banyak rumah yang tergenang air
mengakibatkan kerusakan yang parah. Warga yang terdampak banjir dialihkan ke posko pengamanan. Dan itulah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Jaya pamit dan sampai jumpa. Siang pemirsa, saya Esta Fatrina Ilarusida melaporkan dari berita terkini adanya banjir bandang dan longsor terjang Malang Selatan Senin 17 Oktober 2022 pukul 15.44 WIB. Sejumlah wilayah di Kabupaten Malang daerah selatan diterjang banjir bandang dan longsor. Berdasarkan data BPBD Jatim, setidaknya ada 6 kecamatan yang terdampak banjir, meliputi Kecamatan Donomulyo Raga, Sumber Manjing Wetan, Tambak Rejo, Tirtoyudo, Bantur, dan Ampel Gading. Saya Jalo, hari ini saya akan menginformasikan gempa yang baru-baru ini terjadi, yaitu gempa yang mengguncang daerah Garut, Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 2022 hari Rabu. Gempa terjadi pada sekitar pukul 8.34 waktu Indonesia Barat. Magnitudo gempa bumi yang melanda daerah tersebut yaitu sekitar 2,8 skala Richter. Pusat gempa berada di darat 23 km barat daya Garut, Jawa Barat. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 10 km menurut perkiraan dari BMKG. Menurut data dari BMKG, daerah yang akan dapat merasakan gempa adalah Ciberum, Pengalengan, Kertasari, Pasirwangi, dan Darajat. Tidak ada laporan tentang korban jiwa dan itulah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Jalo pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, dengan saya Aurel Gresilia. Berita hari ini adalah tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Banyak korban yang meninggal di tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya dengan skor akhir 2-3. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun ke lapangan. Petugas keamanan gabungan kepolisian dan TNI berusaha menghalang dengan menggunakan gas air mata. Akibat kejadian itu banyak korban yang tewas di tempat akibat terinjak-injak dan sesak nafas. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Revan dan Utama. Sleman, Yogyakarta, puluhan mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi menyalakan lilin di depan Mapolda Day pada Rabu malam. Mereka menuntut pertanggungjawaban polisi atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 131 orang. Pagi pemirsa, nama saya Chelsea Aliasari. Saya akan membawakan sebuah berita yang berjudul obat sirup yang berbahaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dengan tegas bahwa ia sudah menanyakan hal ini kepada para ahli. Kenapa obat sirup ini menjadi penyebab impuritas atau pencemaran yang mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan ginjal akut progresif. Penyebabnya karena bahan baku. Jadi kalau kita ingin lihat kenapa sekarang begini dan dulu tidak, kita sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe atau juga asal dari bahan bakunya, ungkap Menkes Budi saat konferensi pers di Istana Bogor Senin 24 Oktober 2022. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nisyan Valenso Wijaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur kabupaten dan kota Blitar sejak Minggu 16/10/2022 malam pengakibatkan banjir terutama di Kabupaten Blitar bagian selatan. Sejumlah kecamatan terdampak banjir terutama di Kabupaten Sutojayan. Menurut Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ribuan warga terdampak, sebagian masih terjebak di rumah mereka. Sekian, terima kasih. Masih bersama saya Eva Siaptia Putri membawakan berita terkini. Kebakaran melanda 5 rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Diduga kebakaran disebabkan karena kebocoran gas di salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha catering. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian berita
siang ini. Sekian dan terima kasih. Saya bernama Abraham Kelvin Iswanto. Selamat pagi pemirsa. Banjir di Sutojayan, Blitar, Kompaskom. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten dan Kota Blitar sejak Minggu tanggal 16 bulan 10 2022 malam mengakibatkan banjir terutama di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Sejumlah kecamatan terdampak banjir, terutama di Kecamatan Sutojayan. Menurut data pengamatan bencana daerah BPBD, ribuan banyak warga terdampak. Sebagian masih terjebak di rumah mereka. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali lagi dengan saya Aurelia Kaista Putri. Berita hari ini, peringatan Hari Santri Nasional 2022 diselenggarakan secara meriah di Kota Blitar. Pemkot Blitar menggelar sejumlah kegiatan dalam Festival Santri Keren. Festival Santri Keren dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai 27 Oktober 2022. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kondisi di Ludoyo Jumat 21 Oktober 2022 terjadi banjir dikarenakan turun hujan deras dari jam 19 WIB hingga pagi jam 9 WIB. Banyak keluarga yang saat ini belum ditemukan. Sekitar 12 kepala keluarga kehilangan kendaraan dikarenakan banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan. Sekian. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Karisma. Hari ini saya akan membawakan berita sosok wanita yang mencoba menerobos Istana Negara. Siti Elina adalah wanita berpistol yang mencoba menerobos Istana Negara pada 25 Oktober 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di pintu masuk, wanita tersebut diduga menodongkan pistol pada pas pampres hingga akhirnya diamankan. Aksi tersebut digagalkan oleh 3 anggota Satgatur yang tengah berjaga, yaitu Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, dan Bribda Yuda. Wanita tersebut langsung diamankan di Polda Metro Jaya beserta barang bukti. Sekian berita hari ini, terima kasih. Pagi ini bersama saya Raditya Ramadan. Banjir yang melanda kawasan Sidorejo, Kauman Tulungagung masih terjadi hingga Kamis 27 Oktober 2022 jam 11.15 WIB. Banjir merendam beberapa rumah warga setinggi betis orang dewasa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Salsabila. Berita terkini, Desa Serang Blitar diterjang banjir bandang, 34 hewan ternak milik warga mati. Jadi, banjir bandang terjadi karena meningkatnya volume Kali Kalatak akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Blitar. Sejak kemarin, ada 34 ekor kambing milik warga yang hanyut diterjang banjir bandang. Sekian, terima kasih. Kembali pemirsa dengan saya Viko. Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, lebih dari 100 nyawa hilang karena laga sepak bola yang tak pernah menghasilkan prestasi dunia bagi Indonesia. Namun gas air mata yang digunakan polisi untuk menghalau kerusuhan adalah hal terfatal yang menjadikan tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola di Indonesia bahkan dunia. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya bernama Santa Putri Margareta akan menjelaskan pelepasan debit air di wilayah setempat termasuk di Sutojayan. Kejadian banjir di Kecamatan Sutojayan akibat limpasan air dari salah satu anak sungai berantas yakni Kali Bogel di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Diperkirakan kejadian banjir yang melanda Kabupaten Blitar pada Senin 17 Oktober 2022 mulai pukul 3 hingga pukul 5 yang disebabkan Kali Bogel mendapat aliran air yang luar biasa setelah hujan yang terjadi sepanjang malam. Sekian, terima kasih. Pemirsa, kembali dengan saya Alukman Miladri Putra Rahman di berita terkini. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengungkapkan banjir di wilayah itu melanda hingga 5 kecamatan dan dengan 13 titik lokasi kejadian.
Banjir di Kabupaten Blitar tersebut menimpa antara lain di Kecamatan Binangun. Beberapa desa yang terdampak antara lain Desa Salamrejo, kemudian Dusun Kadung Jati di Desa Rejoso, dan di Desa Binangun. Kemudian di Kecamatan Panggungrejo, banjir menimpa antara lain di Desa Kalitengah dan Desa Serang. Sekian, terima kasih. Kembali wabarakatuh, balik lagi bersama saya Galaksi Bima Sakti. Hujan deras yang mengguyur di Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Oktober 2022 di Kecamatan Sutojayan. Kepala BPBD Kabupaten Blitar di wilayah Blitar Sutojayan. Sekian berita ini, terima kasih. Siang permisa, kembali lagi dan dengan saya Elsa Nindas. Berita kali ini banjir di sejumlah wilayah pada tanggal Senin 17 Oktober 2022. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari bencana banjir. Hewan ternak pun mati akibat bencana banjir. Ada 33 ekor kambing milik warga hanyut. Ada 25 ekor ayam petelur terdampak, dan ada 7 kandang ternak milik warga terdampak rusak. Sekian berita kali ini. Saya Oktavia Revana akan menyampaikan bahwa gempa terkini siang pada hari Kamis 3 November 2022 baru saja guncang wilayah Indonesia. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sekian berita terkini dengan saya Oktavia Revana. Terima kasih. Selamat siang permisa. Hari ini saya akan menginformasikan dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Kerusuhan di Stadion Malang usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan.